Oke, kembali lagi di Fast Learners. Pada video ngasal kali ini kita akan kembali bahas soal fisika ngasal, terutama untuk materi free dan statis. Oke, kita langsung cek aja soalnya. Yang pertama, sebuah benda berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika tekanan udara luar 10⁵ Newton per meter kuadrat, maka pertanyaannya tekanan hidrostatis dan tekanan total yang dialami oleh benda tersebut. Nah, soal ini termasuk ke dalam konsep hidrostatis. Hidrostatis berarti bicara tentang cairan ya, bisa air, gas, dan lain-lainnya, terutama untuk air biasanya kebanyakan. Nah, pertama ada konsep yang namanya tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dialami oleh sebuah benda ketika dia berada di dalam air yang diam atau yang tenang. Rumusnya apa? P sama dengan Rho kali G kali H. Rho itu apa? Rho itu adalah massa jenis air. Massa jenis cairan. Bisa ya, kalau dalam hal ini jadinya air ya. Oke, sekarang G itu seperti biasa gravitasi, H itu adalah kedalaman. Kita langsung cek ke soalnya. Berarti di sini apa aja yang diketahui? Pertama, kedalamannya 15 meter. Berarti ini tuh adalah H-nya. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam konsep fluida ini H ini dihitung dari permukaan air ya. Jadi kalau misalnya kedalamannya 15 berarti kan ke bawah tuh, makin dalam makin bawah 15 meter. Nah, itu H-nya tetap positif. Oke. Nah, terus diketahui lagi tekanan udara luar. Nah, tekanan udara luar ini biasanya disebut sebagai P0. P0 itu adalah tekanan atmosfer. Kemudian yang ditanya adalah tekanan hidrostatis dan tekanan total. Oke, pertama untuk mencari tekanan hidrostatis, P sama dengan Rho kali G kali H. Oh iya, di sini kan air ya disebut ya. Kalau air berarti berapa Rho-nya? Nah, perlu diingat Rho air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per cm kubik. Kita pakai yang mana? Karena di sini ketahui dalam meter, berarti kita pakai yang pertama. Oke, kita masukin berarti jadi 1000 dikali G selalu 10, H-nya 15. Berarti jadi 150.000 ya. Nah, tekanan hidrostatis itu satuannya adalah ini, Newton per meter kuadrat. Atau biasa juga disebut sebagai Pascal. Gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, maka tekanan totalnya berapa? Maka tekanan total, misalnya tekanan hidrostatis kita jadi pH ya, biar membedakan. Maka tekanan total atau tekanan absolut itu adalah P0 ditambah P hidrostatis. Berarti jadi berapa? Jadi 10⁵ ditambah 150.000. Jadi berapa? 10⁵ berapa? 100.000 ya. Jadi jumlahin 250.000 Newton per meter kuadrat. Nah, selain dalam satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal, biasanya juga diubah dalam bentuk atmosfer. 1 atmosfer itu sama dengan 1 atmosfer ATM itu sama dengan 10⁵. Berarti bisa kita ubah kalau mau, atau kalaupun ditanya soal, berarti tinggal diubah jadi 10⁵, berarti kan jadi 2,5 ya. 2,5 kali 10⁵
berarti jadi 2,5 atmosfer. Ya. Maka yang pH-nya juga bisa diubah jadi 1,5 atmosfer. Oke, jadi ini adalah jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis cairan, ini maksudnya kayak jenis cair 0,75 gram per cm kubik, dengan volume benda yang tercelup adalah 80% dari volume total. Pertanyaannya adalah massa jenis benda tersebut adalah. Oke, berarti dalam hal ini bukan air ya, berarti ini salah, harusnya cair, maksudnya cairan, ini bukan air ya. Oke, berarti gimana? Nah, ketika ada soal kayak gini, berarti ini masuk ke fluidostatis juga, lebih tepatnya masuk ke hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes itu hukum yang berbicara ketika sebuah benda itu berada di permukaan air ataupun dicelupkan ke dalam air. Maka ada 3 kondisi. Dia bisa mengapung, dia bisa melayang, dia bisa tenggelam. Nah, ketiga hal ini tergantung dari apa? 3 hal ini tergantung dari bagaimana hubungan antara gaya apungnya dan gaya berat bendanya. Kalau misalnya gaya apung lebih besar berarti ngapung, kalau berat bendanya atau ya berat bendanya lebih besar berarti tenggelam, kalau sama berarti melayang. Pertanyaan selanjutnya, di sini dia tercelup sebagian. Kalau terus sebagian berarti gimana? Mengapung, melayang, atau tenggelam? Ketika sebuah benda tidak tercelup seluruhnya, maka dia pasti mengapung. Karena masih ada bagian dari benda tersebut yang tidak tercelup ya. Kalau melayang, karena dia di dalam cairan tersebut, berarti semuanya tercelup, apalagi tenggelam. Oke, berarti mengapung. Nah, mengapung berarti gaya apungnya itu lebih besar dibandingkan dengan berat bendanya. Nah, khusus untuk benda yang mengapung, ini bisa tercelup sebagian kayak gini. Nah, berarti gimana? Kita bisa pakai konsep bahwa gaya apungnya itu, misalnya di sini kita punya rumus gaya apung sama dengan Rho kali G kali V. Nah, kemudian Rho itu massa jenis cairan, kalau V itu volume. Kemudian kita juga punya tadi berat ya. Berat itu adalah M kali G. Nah, ada hubungan antara massa jenis dan massa, di mana M itu atau Rho itu adalah M per V. Berarti M itu Rho kali V ya. Berarti kita bisa ubah jadi Rho kali G kali V. Berarti sama kan ya? Nah, cuman perbedaannya di sini adalah kalau yang gaya apung itu cairan, sedangkan untuk yang berat benda itu yang benda, jadi massa jenis benda, volume benda. Vt ini adalah yang tercelup ya, benda yang tercelup, karena gaya apung itu bekerja hanya pada bagian benda yang tercelup. Nah, kita bisa anggap bahwa gaya apung dan massa benda, berat bendanya itu sama. Berarti gimana? Kita bisa tulis Fa sama dengan W, maka Rho C kali G kali V kali Vt sama dengan Rho B kali G kali Vb. Gitu. Jadi dalam hal ini kita bisa buat sama dengan karena kita hanya melihat volume benda yang tercelup. Oke, jadi sama makanya ya. Maka di sini kita bisa coret G-nya.
Kemudian kita bisa cari yang ditanya. Yang ditanya itu apa? Massa jenis benda. Massa jenis benda berarti rho B ya. Berarti kita ubah rumusnya jadi rho B sama dengan. Berarti sini rho B sama dengan, berarti rho C-nya tetap, VT-nya tetap, VB-nya pindah ya. Oke, jadi berapa? Kita bisa hitung bahwa rho C-nya tadi 0,75. Kemudian volume benda yang tercelup itu 80% dari volume total. Berarti dari sini kita bisa tuliskan VB ya, volume benda yang tercelup. Berarti VT-nya itu sama dengan 80% dari VB kan ya. Berarti kita bisa pindahin VT per VB sama dengan 80%. Berarti sama aja dengan mengalikan 0,75 dengan 80%. Gitu. Berarti berapa massa bendanya? Berarti jadi berapa? 0,75 kali 80%. 80% kan 4/5 ya. 4/5 kali 0,75 bisa dicoret. Jadi 0,15 dikali 4 jadi 0,60 ya, gram per cm3. Kalau masih bingung tadi ya, jadi 0,75 80/100 jadi kan 4/5. Ini kita coret jadi 0,15 kali 4 jadi 0,60 ya. Jadi jawabannya adalah 0,6 gram per cm3. Oke, cukup dulu untuk video ngasal kali ini. Share kalau ini bermanfaat ke teman-temannya. Dan kalau misalnya mau tanyain, seperti biasa DM aja ke fastlearners.id. See you in the next video. Bye bye.